Halo teman-teman, 1 jam 20 menit. Nanti ke depan kita akan asik-asikan ngobrol tentang jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat atau Pranata Humas yang memang jabatan PNS. Nanti kita akan ngobrol bersama pakarnya atau ahlinya yang memang berasal dari instansi pembina yakni Kominfo. Nanti ada Mbak Asri. Oke, saya akan mengundang Mbak Asri sebentar lagi. Oke, Bapak Kurniawan bergabung. Tema kita hari ini, live IG yang ke-9, talk series yang ke-9 ini kita akan membahas tentang seluk-beluk kegiatan apapun lah. Nanti teman-teman bisa menanyakan juga. Saya akan mencoba untuk menjembatani pertanyaan dari teman-teman. Ya, Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam, Mas Yuda. Sehat-sehat, Ya, Mas. sehat-sehat Mbak. Selalu sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong lagi sibuk nih Mbak berarti ya sekarang Mbak. Kebetulan saya masih WFH sampai hari Oh, Jumat. Ini lagi sibuk ngerjain data yang mau dikirim ke Menpan ini, Mas. data tentang apa nih Mbak kalau boleh tahu? RPM, Mas. Jadi kemarin ini lagi diperbaiki, dicek-cek ulang karena kami ingin segera revisi Permenpan nomor 6 ini segera diselesaikan, ditetapkan. Mudah-mudahan kemarin Pak Dirjen udah minta supaya dipercepat. Mudah-mudahan bisa segera ini gitu. Jadi dari Oke tadi masih Mbak. ngotak-ngatik datanya. Khawatir ada angka yang kelewat atau ada yang kurang, tabel-tabelnya dicek ulang Iya, semuanya. Gitu. siap Mbak. Oke Mbak, kita bismillah coba mulai ya Mbak. Nanti kita akan punya durasi sekitar 1 jam 20 menit. Jadi nanti di menit sekitar 50-an nanti kita akan potong karena apa namanya maksimalnya 1 jam. Nanti sebelum 1 jam kita potong dulu untuk nanti dilanjutkan 10 menit sampai 20 menit untuk tanya jawab. Nanti seenaknya aja sih teman-teman kalau misalnya antusiasmenya tinggi termasuk ada pertanyaan-pertanyaan uh, yang memang spesifik seperti itu nanti akan kita lanjutkan ya Mbak ya, agak fleksibel ya Mbak ya. Oke, ya silakan Mas. Oke, baik teman-teman semua, hari ini adalah talk series karir dan talenta yang ke-9 yang kita tema hari ini akan membahas tentang jabatan fungsional Pranata Humas. Nah, jabatan fungsional Pranata Humas itu adalah jabatan karir PNS yang secara fungsi mirip dengan PR atau public relation di organisasi-organisasi non publik gitu. Nah, kita nanti akan membahas tentang PR dari sudut pandang public government gitu. Kita sudah hadir bersama kita teman-teman. Ini ada Mbak Asri. Perkenalkan dulu juga saya Yuda. Tadi belum sempat kenalan yang baru bergabung. Sambil saya coba baca-baca komen. Oh, udah ada. Oke, siap. Teman-teman juga jangan lupa untuk nge-follow tuh, live IG kita di IG talent karir dan talenta @karir dan talenta. Kemudian ada di YouTube juga Asdep Manajemen Karir dan Talenta. Dan kita ada beberapa video yang mungkin nanti akan di-share di sana yang sudah kita lakukan secara reguler. Nah, rencananya nih Mbak Asri, kita di PNS ini ada jabatan fungsional itu sejumlah 204 kalau nggak salah sampai sampai saat ini ya. Nah, kita sudah memasuki ke yang 9 karir envelopnya dan itu udah beberapa jabatan fungsional. Nah, rencananya nanti secara reguler kita per minggu, Mbak. Per minggu Wah, kita luar akan biasa. mengadakan iya bincang-bincang tentang jabatan fungsional ini. Baik itu nanti yang jabatan fungsional yang spesifik atau jabatan kita akan mulai dari jabatan fungsional yang populer ya, termasuk Pranata Humas ini jabatan fungsional yang cukup populer yang diminati oleh Wah, teman-teman ASN. Ya nanti Mbak Asri coba untuk sharing kita bersama tentang seluk-beluk jabatan fungsional Pranata Humas. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memfollow IG Kemenpan RB, mensubscribe juga YouTube-nya Kementerian Pan RB, ada beberapa video termasuk juga kita ada video-video tentang acara formal yang kita lakukan, webinar, kemudian ada terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Jadi
dengan adanya teknologi ini, Mbak, sebenarnya kita semakin dekat dengan masyarakat gitu. Jadi pemerintah tidak kemudian dalam posisi yang dalam tanda kutip jauh gitu dari masyarakat. Justru kita memanfaatkan teknologi informasi ini semakin mendekatkan aspek kebijakan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Sekarang udah ada 44 yang join. Nanti akan bertambah lagi. Silahkan mengikuti. Nanti kalau misalnya yang awal-awal terlewat, nanti bisa melihat di IGTV kita. Terima kasih Mbak Asri sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Pertama mungkin saya coba ya Mbak ya untuk membacakan CV-nya Mbak Asri terlebih dahulu. Ya, silakan Baik, Mas. jadi Mbak Asri ini adalah Peranata Humas Ahli Muda, Subkoordinator Pengembangan Kompetensi dan Karir, Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelum jadi JF ini, Peranata Humas, beliau ini menjabat sebagai Kepala Seksi atau Kasih Pengembangan Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik. Mbak Asri ini adalah lulusan Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan FPUI dengan konsentrasi pada ekonomi publik, kemudian S2-nya itu Ilmu Ekonomi FEUI juga dengan konsentrasi atau minornya pada ekonomi energi. Mbak Asri memulai karir sebagai PNS pada tahun 2011. Sebelum masuk ke pemerintahan, beliau sempat menjadi Head of Research pada vivanews.com yang sekarang menjadi viva.co.id. Hingga sekarang diangkat menjadi kasih pengembangan kompetensi dan karir jabatan fungsional bidang komunikasi publik sampai ada kebijakan penyetaraan jabatan ini kemudian beralih menjadi Peranata Humas Ahli Muda. Betul, Jadi Mbak Mas. Asri ini sudah malang melintang, malang buana dalam bidang komunikasi publik. Dengan background-nya disiplin ilmu ekonomi justru malah memperkaya atau memperkuat kelengkapan atau skill public relation-nya. Ini mantap banget lah Mbak Asri ini. Teman-teman semua mungkin bisa aplaus secara virtual. Ya, saya coba lambaikan tangan. Oke Mbak. Oke, tanpa perlu berlama-lama, coba kita langsung masuk ke sharing kita hari ini. Mungkin gini Mbak, untuk mengawali bincang-bincang hari ini setelah saya sudah mengenalkan tadi, bisa dijelaskan Mbak secara singkat tentang jabatan fungsional pengatah hubungan masyarakat itu kayak gimana? Silakan Mbak. Baik. Ya, terima kasih Mas Yuda. Ini suara saya jelas ya, Mas ya? Jelas. Jelas terdengar? Oke. Jadi jabatan fungsional Pranata Humas ini sebenarnya dulunya, ini sebenarnya jabatan yang sudah tua nih Mas. Dulunya itu di masa Orde Baru, itu ada yang namanya Jupen, Juru Penerang. Jadi dulu instansi pembinanya adalah Departemen Penerangan. Kemudian Departemen Penerangan dibubarkan, muncullah Pranata Humas itu di tahun 2001. Itu pun saya kayaknya baru lulus S1 tuh Mas. Jadi waktu itu saya juga baru baca-baca dan saya mencari regulasinya dulu, itu nggak ketemu gitu ya. Saya juga nggak tahu Permenpan nomor berapa pada saat itu dibentuk pertama kali fungsional Pranata Humas. Jadi sekarang ini sudah 19 tahun sebenarnya usianya. Lagi cakep-cakepnya istilahnya. Udah 19 tahun. Kemudian yang saya temukan berikutnya adalah Permenpan regulasi di tahun 2005. Itu 109. Kemudian waktu itu jabatan fungsional Pranata Humas diperbaiki lagi, dikembangkan lagi, sampai kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 6. Pranata Humas itu pejabat fungsional, mereka bertugas di bidang pelayanan informasi kehumasan, bukan hanya help desk gitu ya Mas. Kadang-kadang orang nanya, tapi saya nggak di help desk Bu gitu. Tapi lebih ke strategisnya juga, strategi komunikasi, jika ada mitigasi krisis, misalkan pimpinan kita, menteri kita, atasan kita itu slip of tongue, salah ngomong, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Itu sebenarnya juga merupakan tugas dan fungsi dari Pranata Humas. Begitu. Nah, jabatan ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah yang keterampilan, lulusan D3. Jadi, kalau dulu di 109 masih ada lulusan SMA-nya, kalau sekarang udah nggak bisa. Udah, jadi kita menerima yang D3 aja. Kemudian minimal D3. Kemudian yang berikutnya adalah yang keahlian, yaitu untuk yang lulusan minimal S1, seperti itu.
Nah, kami baru sampai jabatan untuk yang keahlian baru sampai jenjang yang ahli madya. Insya Allah kami sedang mengusahakan ini ke yang ahli utama nih, biar bisa pensiun 65 tahun. Jadi nanti bawa cucu gitu ya, Mas, ke kantor gitu ya, 65 tahun. Jadi kemarin hasil ekspos dengan Menpan, masih Pak Aba waktu itu, Pak Asdepnya, itu alhamdulillah sudah bisa dapat tiket untuk ke utama. Sekarang sedang diusahakan untuk benar-benar dicek kembali data-datanya, tadi validasi dan sebagainya untuk dikirimkan, mudah-mudahan diterima oleh Menpan dan bisa ditetapkan gitu. Amin. Nah, nah kami juga sudah ada asosiasi profesinya, Mas. Jadi kalau merujuk di PP kan harus ada ya, harus ada asosiasi profesi. Itu alhamdulillah kita sudah punya IPRA Humas. Kalau teman-teman Pranata Humas pasti sudah tahu, bahkan mungkin sudah daftar. Saya sendiri juga baru mau daftar karena hasil penyetaraan. Jumlah kami seluruh Indonesia itu sudah sekitar 1.200-an di seluruh Indonesia. Baru bergabung tahun lalu itu yang dari Papua. Tadinya sih Maluku, Papua itu belum ada. Baru tahun lalu kami coba untuk sosialisasi dan mereka diangkat melalui jalur invasi. Begitu, Mas Yuda. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang tadi saya coba ngeprint beberapa informasi dari Mbak Asri. Memang jabatan fungsional Pranata Humas ini sudah lama. Dari zaman ada Kementerian Legenda yang saya masih kanak-kanak waktu itu ya. Kementerian Penerangan ada Pak Harmoko, itu sang legenda kita. Betul. Yang masih sugeng sampai saat ini. Dulu apa Mbak tadi Mbak? Juru namanya penerangan. Juru penerang. Ya, Jupen. Jupen. Kemudian beralih jadi Peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara nomor 109 kalau nggak salah saya pernah baca itu. Itu yang 2005. Itu yang 2005 ya. Sebelumnya sudah ada berarti ya Mbak? Sebelumnya ada 2001, tapi saya cari-cari saya lupa ya ininya. Saya nggak dapat naskahnya, dokumennya. 2005. Kemudian direvisi jadi nomor 6 tahun 2014. Kemudian sekarang dalam proses revisi. Mudah-mudahan revisinya segera Mbak. Ini kapan Mbak kira-kira selesai revisinya? Ini sih kami baru mau kirimkan ke Menpan. Jadi kemarin baru dicek tata naskahnya gitu ya, karena memang kemarin dicek tata naskah ininya apakah sudah sesuai legal drafting dan sebagainya. Mudah-mudahan sih kami kirimkan insya Allah awal September, mudah-mudahan bisa ditetapkan nih oleh Menpan segera gitu, karena butir-butirnya juga yang sekarang sudah nggak update banget Mas gitu. Jadi kasihan teman-teman Pranata Humas. Ya, nanti kita akan memperdalam tentang apa saja yang mungkin akan direvisi di Permenpan yang baru tentang pengaturan JF Pranata Humas ini. Kita akan memperdalam lagi nanti, Mbak. Nah, pertama sebelum marah ke sana, coba saya ingin bertanya secara personal. Ini Mbak Asri ini setelah bergabung menjadi jabatan fungsional Pranata Humas ini suka dukanya gimana, Mbak? Suka duka ya. Jadi kalau suka, Pranata Humas itu seru banget, Mas. Jadi saya masuk di PNS itu tahun 2011. Jadi saya waktu itu sebenarnya bukan jabatan fungsional Pranata Humas justru. Jadi saya fungsional juga, masuk melalui, tapi waktu itu saya jabatannya adalah calon jabatan fungsional perencana. Jadi saya sudah ikut diklat, kemudian sudah ngumpulin angka kredit, begitu. Tapi saya di tempat sejak 2011 itu saya membantu Pak Direktur waktu itu untuk membidani atau menyusun Permenpan nomor 6. Nah, di situ saya berkenalan lah dengan Pranata Humas. Kalau perencana itu ekonomi agak-agak deket ya, Mas. Tapi kalau kalau Pranata Humas dengan ekonomi itu jauh banget sebenarnya. Di situ saya baru kemudian saya agak jatuh cinta ketika justru mempelajari butirnya. Oh, seperti ini ya. Oh, seperti ini ya gitu. Kemudian juga karena sudah terlalu dalam gitu ya, terlalu dalam sekali dengan fungsional Pranata Humas, lama-lama saya justru akhirnya malah mengajar gitu. Kemudian ini, dan saya waktu itu berniat sekali untuk pindah jabatan. Jadi waktu itu
direktur kami, saya diskusi, Bapak saya ingin pindah jabatan karena saya sepertinya agak sulit nih kalau perencana di direktorat, kemudian juga ngumpulin angka kreditnya susah, dan sepertinya kok passion saya lama-lama bukan di perencana begitu, tapi justru di anak humas. Tetapi kemudian waktu itu direktur saya, oh iya iya, ya nanti kita lihat aja, bilangnya seperti itu. Tapi kemudian akhirnya waktu itu 2017 saya malah diangkat jadi struktural, jadi pantas waktu itu nggak dikasih karena mungkin memang Pak Direktur punya ini lain gitu ya. Jadi waktu itu saya diangkat ke struktural, mengurusi jabatan fungsional penata humas ini. Saya semakin tertarik gitu ya Mas. Jadi dari 2011 sampai sekarang terus mencoba untuk mencari-cari, mendengarkan, lebih banyak mendengarkan ke teman-teman. Serunya adalah ketika kita sebagai humas, maka kita itu harus lebih banyak mendengarkan. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara, tapi juga mendengar kebutuhan. Kebutuhan teman-teman tuh apa? Coba fasilitasi seperti itu. Kemudian kita akan ketemu banyak orang. Jadi humas itu serunya adalah ketemu banyak orang, Mas. Ketemu, kemudian menjelaskan sesuatu yang tidak mereka pahami, kemudian juga mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Ada banyak sekali kenikmatan gitu yang bisa kita hadapi ketika kita bertemu banyak orang, banyak belajar sebenarnya gitu Mas. Termasuk juga akhirnya kita berusaha untuk misalkan ketika kita mencoba untuk dekat dengan pimpinan dengan cara yang bukan sekedar ini aja ya Mas, tapi juga kita nunjukkan nih kompetensi kita seperti apa. Nah biasanya orang-orang humas itu paling 1-2 tahun mereka menjabat tiba-tiba diangkat jadi struktural. Jadi memang banyak sekali teman-teman terutama di daerah yang mereka ketika mereka sudah menjabat jadi fungsional penata humas baru kemudian mereka diangkat ke struktural. Kenapa? Karena mereka relatif lebih sering untuk berinteraksi. Jadi memang serunya adalah seru banget gitu ya kita ketemu banyak orang. Tapi kalau dukanya itu kalau sekarang buat teman-teman yang sekarang angka kreditnya biasanya Mas pasti mereka pada ngeluh angka kreditnya kok kecil ya Mbak gitu. Kemudian juga saya nge-tweet tapi nggak ada angka kreditnya, saya live Instagram kayak gini nggak ada angka kreditnya gitu. Jadi memang ketika sudah duduk dalam jabatan juga mikir juga, ini angka kreditnya ternyata benar ya, susah gitu, agak kecil gitu ya, kita harus berusaha keras gitu untuk ini, untuk berusaha supaya bisa memang tercapai angka kredit itu, begitu Mas. Tapi yang jelas adalah saya yakin di humas ini tantangannya luar biasa karena memang GPR gitu ya. Kita pemerintah sudah banyak nih kita sama-sama orang pemerintah ya. Kita sudah melakukan apa saja gitu ya. Berusaha keras untuk memperbaiki sistem dan sebagainya. Tetapi kan yang kelihatan sepertinya seolah-olah belum melakukan apa-apa. Apalagi kalau kita lihat di media sosial ya Mas Yuda, itu yang namanya Twitter gitu ya, aduh kadang-kadang gitu, apalagi jadi ASN dianggap ya, wah nggak ngapa-ngapain dapat gaji segini gitu misalnya. Kita memang harus kerja keras untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa pemerintah sudah berusaha loh gitu. Jadi memang ada fungsi GPR di sini, itu termasuk sukanya jadi GPR dan dukanya juga GPR juga sulitnya adalah ketika kita di medsos malah dibully gitu. Ada banyak instansi yang ketika mencoba untuk ini di Twitter tapi ternyata malah dibully oleh netizen. Oleh netizen, netizen yang budiman. Iya betul, gitu Mas. Jadi memang challenging sekali ya Mbak ya, pekerjaan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh penata humas ini, apalagi memang posisinya di pemerintahan atau di ASN. Saya mencoba untuk masuk nih Mbak tentang tema informal kita yang ada di poster itu tentang mitigasi mitigasi kita terhadap krisis. Apakah itu berupa wacana pemerintah yang dalam kebijakan-kebijakan tertentu dari sudut pandang kebijakan seperti itu. Kan biasanya ada pro kontra di masyarakat sebagai stakeholder utama kita, sebagai tuan kita. Kita kan pelayan nih Mbak, berarti tuan kita adalah rakyat gitu. Nah di rakyat itu dicerminkan, kan sekarang kita bisa menyerap, Mbak Asri tadi
menggambarkan bahwa kita sebagai perantau humas itu tidak hanya berbicara tapi juga menyerap informasi atau keluhan atau nuansa-nuansa yang ada di masyarakat. Di masyarakat kita termasuk juga sekarang ini kan sudah sangat advance ya Mbak perkembangan informasinya. Kita bisa melihat secara update, bahkan media-media mainstream seperti itu mungkin tidak lebih update daripada Twitter atau media sosial yang Betul. lain. Nah, dari sudut pandang perantau humas nih Mbak, apakah kemudian mitigasi krisisnya ini keberpihakannya atau dilemanya atau seperti apa yang kemudian akan dihadapi oleh perantau humas seperti ini dalam situasi di mana pemerintah dihadapkan dengan situasi krisis, gitu. Katakanlah seperti COVID-19 kemarin, yang sampai saat ini kita mudah-mudahan segera berakhir, tapi bagaimana kemudian pemerintah mencoba untuk mendeliver informasi-informasi tentang kebijakan itu kepada masyarakat. Nah, dari sudut pandang perantau humas, seperti apa nih Mbak Asri? Coba, mungkin ini akan menarik buat sebagian teman-teman yang memang concern di media. Baik, kalau kita lihat ya Mas Yuda tadi benar banget gitu bahwa di Twitter saya tuh kadang ngelihat macet aja itu di Twitter, macet ke puncak gitu ya. Di tempat lain belum ada gitu ya, tiba-tiba di Twitter ada ke puncak macet berapa jam. Waduh. Jadi dan kalau di Instagram relatif lebih ini ya lebih adem lah kalau saya lihatnya gitu. Tapi kalau di Twitter tuh tweet war ya itu sering sekali gitu. Nah, berapa kali saya ngelihat ada beberapa instansi nge-tweet seperti ini sampai akhirnya di take down gitu, diturunkan tweetnya gitu ya, karena memang ternyata netizen langsung bereaksi luar biasa gitu. Saya termasuk yang pecinta Twitter, Mas. Jadi kalau Instagram saya agak karena lebih informatif gitu ya. Kalau Instagram kadang ya posting foto atau apa gitu. Nah, tetapi kalau di Twitter luar biasa. Nah, di sini adalah tantangan buat Pranata Humas untuk bisa menginformasikan, mendiseminasi informasi terkait dengan kebijakan, apalagi sekarang nih ya, pakai masker gitu. Kemarin kami dapat informasi dari teman-teman Pranata Humas yang ada di Jawa Timur gitu ya. Itu kan waktu kemarin Surabaya, Jawa Timur itu termasuk zona hitam, bukan lagi merah gitu. Saya sempat nanya, itu kenapa ya bisa tinggi banget gitu. Mereka bilang bahwa mereka tuh nggak takut sama virusnya, jadi nggak mau pakai masker gitu. Jadi teman-teman di sana itu luar biasa ya, sampai kemudian pendekatan local wisdom gitu ya, pendekatan caranya ke bukan hanya sekedar mereka melalui media sosial, tetapi juga mereka datang gitu, sampai datang ke pemangku adat, kemudian ulama gitu ya, untuk gitu, para kiai itu kan gitu ya, di sana untuk menginformasikan harus pakai masker Pak gitu. Jadi ini bahkan akhirnya ada beberapa tempat yang sekarang kan sudah mulai denda ya. Mas Yuda, kita lihat di berita sudah mulai ini nggak pakai masker denda sekian seperti itu. Jadi memang di sini fungsi humas benar-benar kita bukan hanya sekedar memang berdiri atau duduk di belakang meja, tetapi kita juga harus bisa turun ke bawah gitu ya. Ini siapa? Jaringan itu penting untuk seorang humas. Jadi siapa saja yang harus kita dekati, siapa saja yang harus kita ajak untuk Pak ini pakai masker itu menjadi hal yang ini, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian juga kebijakan pemerintah itu di media sosial gitu ya, kita juga berusaha sekali. Itu kalau saya lihat gitu ya, kita lihat bahwa ada bahkan influencer gitu ya, artis yang kemudian justru malah menyebarkan hoax gitu. Seperti profesor siapa tuh yang kemarin yang di dunia manji itu ya, sempat seperti itu misalnya. Dan jadi bahwa jadi masyarakat jadi bingung gitu. Ini sebenarnya yang benar yang mana gitu. Kalau terkadang ketika saya ngobrol gitu ya dengan driver Grab dan sebagainya, mereka tuh sering cerita begini. Saya sendiri juga bingung, Mbak. Itu sebenarnya COVID beneran nggak sih? Virusnya nggak kelihatan soalnya gitu. Atau misalkan ini jangan-jangan dikomersialin sama pemerintah supaya tes swab-nya atau rapid test-nya itu kan bayarnya mahal, misalnya seperti itu gitu. Nah, di situ ada peran kita untuk menjelaskan. Kebetulan kalau untuk Pranata Humas, teman-teman Pranata Humas itu diberikan kesempatan untuk nge-tweet atau republish informasi akurat tentang penanganan COVID ini melalui akun media sosial pribadi, Mas.
Jadi itu dapat angka Hmm. kredit gitu. Iya, Jadi iya, iya, misalkan iya. nih, ada dari BNPB atau gugus tugas nih, misalkan Kominfo nge-tweet apa misalnya, kemudian kita retweet misalnya, nah itu dapat angka kredit sampai seperti itu, Hmm. karena memang kita berusaha untuk agar teman-teman humas yang jumlahnya 1.200-an orang ini ikut ngebantu nih, gitu, ikut ngebantu membantu Hmm. pemerintah, karena memang tugas pemerintah itu GPR itu tugasnya menjadi penting sekali karena Hmm. kita ibaratnya kita sudah berusaha saja dianggap nggak ngapa-ngapain gitu ya Mas Yuda, apalagi Iya, kita nggak ngapa-ngapain gitu, begitu. iya. Jadi memang teman-teman di instansi lain juga bahkan ketika mereka WFH gitu ya Mas, itu Hmm. mereka benar-benar 24 jam gitu ya, hampir 24 jam mereka mencoba untuk tetap siap sedia baik di Hmm. media sosial dan sebagainya, itu memang tugas humas luar biasa gitu. Benar-benar kalau bisa tidak tidak terbatas jam kerja gitu. Jadi memang seperti 7 media kali sosial dua kan puluh kalau empat kita jam gitu ya, Mbak ya. itu McD banget mah kalau kita ini kan 247 gitu. 247. Jadi karena kalau kita lihat misalkan di medsos gitu ya, di instansi itu banyak banget gitu, yang bahkan akhirnya tidak sempat terjawab karena mereka bertanya gitu, nanya terus. Akhirnya kemarin kemudian kami coba infokan, Mas, Mbak, ini dapat angka kredit loh kalau misalnya ngejawab ini, jadi jangan dicuekin gitu, kasihan kita nih Iya, pelayan masyarakat, ya dijawab iya, gitu, iya. baru akhirnya dijawab gitu, Hmm. Mas. Jadi memang Oke, berarti ya, memang ini ya, saya boleh sedikit menyimpulkan kalau jabatan fungsional penata humas ini tidak hanya sekedar stay di meja, di desk-nya masing-masing, memantangi laptop dan seterusnya, tapi juga secara strategis harus berpikir bahwa informasi yang krusial, yang kemudian ini mengamankan masyarakat, harus disebarkan segera, kemudian sampai kepada goals-nya sebuah kebijakan itu. Nah, menyambung pertanyaan ini, Mbak, ini ada pertanyaan dari uh, Ibu Mom Tama 31. Ini mohon di-sharing strategi Kementerian Kominfo dalam menangani krisis komunikasi yang terjadi di masa pandemi. Nah, kemarin kan desas-desus atau gunjang-gunjing termasuk banyak hal di penanganan COVID-19 ini, ada banyak di sosial media maupun di masyarakat secara apa namanya offline seperti itu. Nah, strategi Kominfo dalam menanggulangi krisis informasi itu kayak gimana, Mbak? Boleh di sharing? kita sebenarnya mencoba untuk sejak bahkan sebelum pandemi kita mencoba untuk mengatasi hoax ya Mas Yuda. Jadi Hmm. memang hoax ini jadi masyarakat, jadi apalagi hoax yang ada di WAG biasanya, Oh WhatsApp iya, grup itu itu Bapak. luar Oh, biasa. Iya, luar biasa itu itu kalau kadang, terus saya hampir nah live itu, Mbak, di grup keluarga itu. iya betul. Jadi yang terkadang bahkan info yang nggak jelas dari mana, Hmm. kemudian ini dari mana itu beredar luar Hmm. biasa. Dan Hmm. kita saat ini kita sedang berusaha mengatasi hoax gitu ya. Jadi bahkan kita beberapa kali melakukan bimbingan teknis bahwa misalkan ada sebuah foto, ini fotonya betul atau enggak gitu ya. Kita bahkan Iya. minta bantuan dari ahli nih untuk ngecek Hmm. bagaimana sih cara ngecek foto yang benar gitu, yang hoax atau Hmm. tidak gitu. Seperti kasus bukan hanya saat pandemi, seperti kasus kemarin yang demo ya, Mas Yuda, Iya. demo Hmm. yang tentang yang luar biasa itu besar sampai kemudian dikait-kaitkan dengan demo tahun 98 gitu ya. Saya 98. waktu itu masih kuliah. Nah, itu saat itu juga kita berusaha untuk, nah ini dia nih foto yang benar seperti apa, kemudian yang hoax Hmm. bagaimana, mendeteksinya bagaimana, kita coba untuk berusaha mengatasinya. Memang ini jadi tantangan terbesar Kominfo sekali nih, Mas Yuda, benar-benar kita Hmm. harus Hmm. kami juga bekerja sama bukan hanya di direktorat kami, Ditjen Hmm. IKP gitu ya, tetapi juga dengan Ditjen lain yaitu Aptika itu untuk mengatasi Hmm. hoax ini seperti Iya. itu. Jadi mungkin bahkan kami mencoba untuk misalkan melaporkan gitu ya nomor-nomor tertentu, misalkan jika dia menyebarkan hoax dan sebagainya, seperti Hmm. itu. Iya, Mbak, di era Jadi seperti memang ini kan fabrikasi atau apa namanya, pengubahan informasi, manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu memang sangat
marak itu udah dari lama sih Mbak, Betul. sebenarnya dari zaman Facebook awal-awal itu sudah pada nge-share. Tapi sebelum ada media sosial dulu, kalau nggak salah ingat, saya zaman-zaman SD atau SMP ya, saya masih muda sih Mbak. Zaman tahun 2004, 2005 itu ada CD atau apa yang beredar tentang apa namanya hoax-hoax yang ini di luar pembahasan itu ya Mbak. Eh, anak yang durhaka itu jadi apa menyerupai tikus dan seterusnya, itu kan sebenarnya fabrikasi-fabrikasi ya, informasi yang kemudian disetting sedemikian rupa. Mungkin tujuannya baik, mungkin tujuannya benar, tapi kembali lagi kita sebagai ASN nih Mbak, ASN kan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, positioning ini mungkin yang paling aman, yang paling kemudian bisa kita pegang secara filosofis, agar dalam kita melangkah mungkin ya Mbak, ini menyebarkan informasi dan seterusnya itu di kita sendiri yang jumlahnya 4.300.000 ini jangan sampai kemudian justru malah menyebarkan informasi yang tidak benar, menyebarkan informasi Betul. yang terfabrikasi. Apalagi itu untuk kepentingan politik jangka pendek. Sementara kita kan sebagai ASN ini abdi negara, abdi masyarakat yang kepentingan kita adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat yang jangka panjang. Gitu. Nah itu pun kita berharap banget terhadap JF Pranata Humas ini sanggup untuk teman-teman yang di sana sanggup untuk menjembatani, kemudian mengkampanyekan cross check and recheck terhadap satu informasi yang diterima dari manapun, gitu, termasuk dari WA atau DS. Kita kan butuh apa ya Mbak ya, melek informasi atau literasi tentang Betul. informasi yang beredar. Gitu. Mungkin ke depan JF Pranata Humas ini dalam revisinya mungkin akan kemudian fokus juga ke arah sana. Saya akan sangat bersemangat nih Mbak, meskipun saya bukan dalam formasi jabatan fungsional Pranata Humas, tapi teman-teman ada beberapa ini yang gabung dari Pranata Humas juga dari Menpan, itu mungkin nanti bisa kemudian saling bekerja sama lah Mbak. Apalagi kan jabatan Pranata Humas ini jabatan yang mungkin strategis dalam hal informasi, mungkin saling share seperti itu, saling bekerja sama. Kemudian saya mencoba untuk membacakan dulu ya Mbak pertanyaan-pertanyaan dari komentar. Silakan Mas. Coba saya pilih beberapa. Sebagai Pranata Humas, otomatis sebagai PR Kominfo, apa yang dilakukan Prahum level ahli muda dalam mendukung Strakom instansi khususnya dalam penanganan krisis komunikasi? Tadi sudah coba dijelaskan tentang itu. Nanti akan dielaborasi lebih jauh lagi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan tentang karirnya, Mbak. Jika ingin beralih ke JF Prahum, baik melalui impasing atau perpindahan jabatan, apakah berdasarkan pengalaman kerja di bidang kehumasan, walau untuk latar belakang pendidikannya berbeda? Kalau untuk latar belakang pendidikan sebenarnya di kami terbuka, Mas Yuda. Jadi memang tidak harus dari ilmu komunikasi gitu ya. Jadi memang karena ada beberapa instansi yang memang meminta agar jangan hanya dari komunikasi, terutama instansi teknis yang memang contoh ya, misalkan seperti Bapeten. Waktu itu sempat menyatakan bahwa kalau di tempat kami agak sulit gitu orang-orang komunikasi, harus ada orang teknis yang paham gitu ya untuk menginformasikan, dan itu mereka minta supaya jangan hanya komunikasi, jadi terbuka, bukan hanya jurusan komunikasi, penyiaran dan sebagainya. Tetapi kalau tadi terkait dengan pindah jabatan, sebenarnya sangat terbuka sekali, apalagi in-passing ini masih ada. Jadi in-passing itu kalau di kami ujian terakhir itu sampai dengan Desember 2020, di awal Desember, tapi berkas itu kami terima sampai dengan Oktober. Jadi Mas Yuda, kemarin Oktober kami terima di 31 Oktober. Jadi luar biasa banyak gitu ya berkasnya, apalagi sekarang agak sulit gitu ya karena physical distancing dan sebagainya, sehingga memang berkas-berkas itu yang masuk itu sudah luar biasa banyak, sehingga kami batasi penerimaan berkas hanya sampai 31 Oktober seperti itu. Kalau untuk sama seperti jabatan fungsional lain harus ada uji kompetensi dan sebagainya untuk duduk dalam jabatan gitu. Oke Mbak, itu tentang uji kompetensinya ini menarik juga. Nanti kita akan sambung lagi Mbak. Ini
kita break sejenak karena memang Oke. akunnya belum verified. Nah, ini sebenarnya tugas dari Kominfo ini untuk apa namanya memverifikasi akun-akun Oh, gitu. pemerintah yang lain. Jadi memang teman-teman semua sudah saya screenshot komentar-komentarnya, nanti akan saya bacakan di apa di sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya langsung saja setelah ini. Kita mungkin akan break sekitar 1 sampai 4 menit ya Mbak untuk nge-save ini ke jadi apa namanya. Menarik sekali Mbak. Ini sumpah menarik sekali ini bagi saya pribadi juga apa namanya. Pranata Humas ini karirnya memang menarik. Oke Mbak, nanti saya join lagi ya Mbak ya. Nanti saya invite lagi. Oke. Ya, baik Mas. Oke. Saya coba screenshotin dulu beberapa. Oh, udah bergabung juga dari IPRA Humas Indonesia, Pranata Humas Indonesia. Selamat bergabung Pak Admin, Ibu Admin. Kita join lagi ya setelah ini. Ya, selamat bergabung lagi Mbak Asri. Terima kasih banyak masih stay bersama kami, bersama kita semua. Ini masih 31, nanti akan bertambah lagi pesertanya. Sambil saya mereview kembali, teman-teman, tadi kita sudah mendiskusikan tentang apa sih jabatan fungsional Pranata Humas itu secara umum, kemudian tantangan yang dihadapi. Jadi, jabatan fungsional Pranata Humas ini challenging, teman-teman. Tantangan-tantangan yang dihadapi tadi sudah didiskusikan. Kalau teman-teman terlewat, nanti bisa ngikutin di IG TV-nya atau di kami posting di YouTube. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang karir jabatan fungsional Pranata Humas itu apa, kemudian mekanisme in-passing dan seterusnya. Nah, tadi juga sudah disinggung juga tentang rencana revisi Permenpan nomor 6, nomor 6 atau nomor 4 ya lupa. Nomor 4 tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 balik angkanya. Nomor 6 tahun 2014 tentang CF Pranata Humas. Nah, saya ingin bertanya secara pribadi nih Mbak, rencana revisi itu apakah akan menyangkut tentang perubahan nomenklaturnya atau bagaimana? Karena kan Pranata itu sebenarnya masuknya ke kategori, istilah Pranata itu masuknya ke kategori keterampilan. Kemudian apakah nanti akan ada perubahan nomenklatur, Pranatanya untuk keterampilan, kemudian ada nomenklatur baru untuk keahlian dipisah seperti itu, atau seperti apa? Itu satu. Kemudian dari butir kegiatannya sendiri, apakah ada perluasan yang direncanakan, seperti misalnya posting. Nah ini menyambung juga dengan pertanyaan Mas Iqbal di sesi pertama tadi, Pak Iqbal, Safari Santosa, apakah pembuatan poster, kemudian pembuatan apa namanya konten di media sosial itu masuk juga dalam angka kredit atau butir kegiatan. Coba Mbak ceritakan lebih apa namanya, jauh tentang rencana revisi itu. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga. Baik, Mas Yuda. Jadi terkait dengan kalau tadi terkait dengan poster ya sebenarnya itu sudah masuk untuk di Permenpan nomor 6. Jadi kalau misalkan membuat banner, membuat poster itu baik di keterampilan maupun di keahlian sebenarnya sudah masuk gitu. Jadi kami istilahnya ada ruang lingkup definisi dari masing-masing butir kegiatan. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi Direktorat Tata Kelola untuk bertanya lebih jauh, untuk nanya lebih lanjut, atau misalkan paling nanti bisa jawab ke saya juga gitu ya untuk terkait dengan ini butir ini masuknya kemana dan sebagainya. Kami sebenarnya ada teman-teman, kebetulan kami ada beberapa teman-teman Pranata Humas nih yang bisa ditanya seperti help desk-nya begitulah Mas Yuda. Jadi nanti karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman Pranata Humas nanya nih ke kami juga dapat angka kredit gitu. Jadi kalau misalkan kami menjawab pun, kami menjawab juga dapat angka kredit gitu. Jadi itu via email juga bisa ya Mbak ya? Via email bisa, via WA pribadi juga bisa. Saya boleh izin nggak itu email Mbak Asri, nanti saya cantumkan di komentar ini. Nanti biar boleh. Teman-teman kalau ada yang bertanya, yang belum tercover di sesi tanya jawab ini, sesi obrolan kita hari ini, mungkin bisa langsung email ke Mbak Asri, langsung dijawab juga nanti via email. Kalau lewat telepon nanti takutnya Mbak Asri ada tugas yang mendadak seperti itu, nanti nggak sempat terjawab. Oh iya, kadang-kadang ya itu Mas Yuda masalahnya, karena nomor saya udah kesebar kemana-mana,
kadang suka Iya, ketiban-tiban Mas bertumpuk-tumpuk. Yuda. Iya, Iya, iya. iya, Jadi itu. kan juga gitu, kan saya baru lihat, oh Iya, Masya iya, Allah nih gitu. Nah, iya. kalau terkait dengan perubahan atau revisi Permenpan nomor 6, jadi memang ini kita sudah menyusunnya ini cukup lama ini, Mas. Jadi kita waktu itu Mm-mm. juga bekerja sama juga, koordinasi juga dengan Ipra Humas kebetulan. Jadi teman-teman dari berbagai instansi waktu itu ikut menyusun butir kegiatannya apa saja. Pengembangannya lebih Iya. kalau terkait dengan pelayanan informasi keomasan masih tetap pelayanan informasi keomasan. Tetapi kalau terkait dengan butirnya, sekarang ini lebih banyak butir-butir yang memang ke arah teknologi informasi. Karena memang sekarang ini kan TIK itu luar biasa ya perkembangannya. Begitu. Mm-mm. Jadi kita itu seperti sekarang tempatnya. Tetapi kita Iya. cukup dengan live seperti ini, bahkan kita rapat, kita bisa di mana aja kita rapat. Di rumah kita bisa, dengan adanya berbagai teknologi seperti itu. Jadi dengan demikian memang dengan perkembangan TIK ini maka diseminasi informasi juga mengalami perubahan. Jadi kita sekarang ini lebih Mm-mm. banyak juga pertama terkait dengan PPID, tugas-tugas di PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu kan dibantu oleh fungsional Pranata Humas. Dulu teman-teman Pranata Humas agak kesulitan nih ketika mereka ditempatkan di PPID untuk ngumpulin angka Angka kredit. kredit. Karena Ya. padahal tugas mereka di PPID itu bukan cuma sekedar tugas help desk atau jaga aja gitu ya, tapi mereka bahkan sampai membantu di sengketa informasi, penyusunan DIP, daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, itu juga luar biasa menyita waktu dan itu Mm. belum tercover seluruhnya Mm-mm. di Permenpan nomor 6. Nah, itu kemudian kita tambahkan menjadi banyak penyusunan informasi-informasi tersebut semuanya ada angka kreditnya. Kemudian yang kedua, penggunaan media sosial. Jadi Mm. misalkan seperti ini, Mas Yuda, kalau misalnya Mas Yuda itu jadi host gitu ya, live seperti ini Mas, kalau Mas pernah tahu Mas, dapat angka kredit Angka Mas, kredit. gitu. Nah, siap. Jadi walaupun ibaratnya cuma sebentar gitu, ini kan butuh waktu ya Mas ya, koordinasi Iya, dengan iya. guest dengan guest speakernya, kemudian buat ininya, ya membuat konten itu sulit gitu. Live seperti Iya. itu juga dapat angka kredit. Kemudian juga create video di YouTube. Saat ini kan YouTube sekarang sudah menggeser jauh televisi. Jauh. Kebetulan anak saya tuh pecinta YouTube dan TikTok sebenarnya. Jadi dia itu selalu jadi saya justru belajar dari dia. Dia bisa belajar apa saja dari YouTube gitu. Jadi akhirnya setelah saya perhatikan, oh iya ya menarik juga ini gitu. Platform atau media atau kanal yang untuk memperkenalkan sesuatu, terutama ke anak-anak muda. Kalau kita perhatikan bahwa masyarakat kita ini kan terdiri dari berbagai generasi. Nah, ada yang Gen X, ada yang Gen Y, ada yang Gen Z nih gitu. Iya, Bahkan ada yang Gen Z. anaknya si Gen Y itu istilahnya adalah Gen Alpha ya, kalau nggak salah kemarin saya Mm-mm. baca-baca Yang lahir udah nyentuh demografi. gadget. Gitu. Nah, makanya, jadi gimana caranya kita memperkenalkan agar mereka tahu bahwa ini masyarakat sudah begini gitu ya, ini Mm-mm. pemerintah juga sudah melakukan ini gitu, termasuk juga anak-anak seperti contoh cuci tangan gitu ya, penggunaan masker dan sebagainya, itu harus dari anak-anak juga harus gitu tahu. Ya. Nah, karena itu makanya kita mencoba untuk membuka semua media sosial gitu ya, semuanya itu bisa mendapatkan angka kredit sehingga nanti teman-teman Pranata Humas itu tidak akan rugi gitu ya. Jadi kalau saya ngajar di Iya, Pak. Pusdiklat tuh kami ngenalin istilah OGI, jadinya ogah rugi gitu ya. Jadi kalau memang fungsional tuh harus OGI gitu. Mm-mm. Jadi kalau memang kerja harus dapat angka kredit. Kalau nggak dapat angka kredit, mau ngarepin apa gitu? Mau berapa tahun duduk dalam jabatan gitu? Karena kalau nggak tanpa angka kredit kan nggak bisa naik tuh, Iya, tetap stuck iya. di situ. Gitu. Iya, iya, Jadi benar. karena itu kita mencoba untuk pada saat revisi ini kita coba untuk mendengarkan teman-teman, permasalahan teman-teman ketika mereka duduk dalam jabatan, masalahnya apa saja, kemudian Mm-mm. kami coba untuk ubah semua ininya. Kemudian kalau untuk yang tingkat keahlian,
keterampilan, kalau tadi keahlian kami mencoba mengusahakan ada jenjang sampai dengan jenjang utama. Tetapi mungkin jenjang utama itu hanya bisa di pusat aja nih, Mas Yuda. Jadi sepertinya kalau di daerah agak sulit gitu. Nanti kami berusaha. Lebih ke strategi delivery informasi secara nasional. Betul. Gitu ya. Jadi memang lebih kepada strategi komunikasi secara nasional seperti apa gitu. Jadi jika memang teman-teman ada yang dari daerah ternyata dia bagus, ya harus pindah dulu nih gitu kan. Sekarang juga gitu. ASN kan lebih mudah ya Mas untuk pindah-pindah gitu. Jadi sekarang lebih mudah. Jadi karena itu ada utama, kemudian kalau yang jenjang keterampilan memang sampai saat ini sih kita masih tetap kita usahakan ini masih tetap ada dulu, jadi ada masa peralihan ini Mas, sepertinya akan dihapus jenjang keterampilannya, tapi nanti mungkin jika memang akan dialihkan misalkan ke menjadi nama lain gitu ya, menjadi jabatan lain seperti itu, kami belum dapat arahan dari pimpinan. Jadi kalau sampai saat ini sih akan ada masa peralihan agar mereka menjadi S1, karena memang yang keterampilan itu sebagian besar sudah punya ijazah S1 sih Mas, seperti itu. Jadi soalnya kalau dia cuma sampai di Mbak. Saya mengejar pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi saya coba untuk memformalisikan teman-teman yang tadi bertanya tentang revisi Permenpan 6 2014 tentang jabatan fungsional Peranata Humas. Ini akan dicoba untuk mengakomodasi butir-butir kegiatan yang lebih luas lagi. Jangan sampai kemudian jabatan fungsional itu terpatok hanya pada butir-butir kegiatan atau pengumpulan angka kredit, sehingga perlu perluasan. Nah, Kementerian Kominfo tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Asri sedang dalam rangka untuk merevisi atau menyusun perubahan tentang pengaturan CF tersebut, sehingga nanti teman-teman lebih leluasa lagi, tidak hanya untuk posting, tapi juga lebih lebih bisa kreatif untuk melakukan pekerjaan sehari-hari terkait dengan kehumasan. Itu. Ini juga menjawab pertanyaan tentang bocoran. Nanti ada Mbak Rinda, Mbak Asri boleh bocoran sedikit kegiatan draft permen yang baru gitu. Tadi sudah sedikit dijabarkan oleh Mbak Asri. Nah, ini juga saya ingin bertanya Mbak secara pribadi terkait dengan penyetaran jabatan. Ada banyak pejabat eselon 3, eselon 4 yang di nomenklatur sebelumnya atau di jabatan sebelumnya itu tugas dan fungsinya adalah kerjasama. Nah, kemudian disetarakan menjadi Peranata Humas. Nah, pandangan Mbak Asri terhadap ini kayak gimana? Apakah fungsi kerjasama itu benar-benar dapat ditampung di Peranata Humas seperti itu? Baik, jadi beberapa kali ikut rapat, kebetulan rapat dengan Menpan juga ya, waktu itu ketemu dengan Mbak Mita, itu memang beberapa kali penyetaraan itu ada bagian atau subbagian kerjasama itu agak bingung mereka ada di mana sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat tusinya gitu ya, itu memang masuk di Peranata Humas. Bahkan kalau misal itu masuk ke hubungan eksternal internal sebenarnya kalau di Permenpan yang lama atau Permenpan nomor 6 sekarang. Jadi misalkan terkait dengan kelembagaan dan sebagainya itu bisa masuk di hubungan eksternal internal. Tetapi kalau di butir yang baru itu justru lebih banyak ini Mas Yuda. Jadi tusi kerjasama itu dibagi-bagi, dipecah-pecah, bahkan dengan adanya ini, dengan adanya penyetaran ini, kami berusaha untuk memasukkan fungsi-fungsi koordinator dan subkoordinator ke dalam butir kegiatannya. Jadi kalau dulu di Peranata Humas lebih banyak tugas perorangan, kalau sekarang lebih banyak tugas timnya, Mas. Jadi misalkan penyusunan strategi komunikasi, gitu ya, strategi komunikasi, mitigasi, krisis dan sebagainya itu menjadi tugas tim. Jadi nanti ada ketuanya siapa, ada yang jadi ketuanya, kemudian ada yang menjadi anggotanya. Ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Karena nantinya mereka tetap bisa ikut, jadi nggak hanya dapat angka kredit yang 25% ya, yang ada di Permenpan itu.
Tetapi juga di butir kegiatannya ada, karena nanti tugas mereka adalah untuk memanage atau menjadi ketua tim untuk penyusunan naskah-naskah seperti itu. Jadi memang di sini untuk kerjasama, kemudian untuk yang Bapak Ibu teman-teman yang hasil penyetaraan jabatan administrasi itu juga sudah kami coba sediakan tugas-tugasnya. Jadi nanti nggak terlalu khawatir lagi gitu ya, kalau misalkan ingin diskusi lebih lanjut, misalkan bisa ke direktorat kami, Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik gitu. Udah beberapa kali sih ada beberapa instansi itu sudah sempat kontak gitu ya, karena khawatir gitu. Nih dengan penyetaraan beberapa kali mengundang Pak Direktur, kemudian kita coba sosialisasikan, karena memang permasalahannya terkadang ini masuknya di butir yang mana gitu. Ini nanti ke depannya seperti apa? Kok butir-butirnya seperti ini? Gitu. Jadi dengan revisi Permenpan, insya Allah lebih berkembang lagi nih Mas Yuda. Jadinya mungkin relatif lebih luas. Termasuk kemarin masalah kerjasama juga sudah kami coba untuk fasilitasi di situ. Gitu. Oke Mbak, saya ulangi teman-teman ya. Jadi tusi kerjasama itu sudah, sorry ada suara dari luar. Institusi kerjasama itu sudah masuk ke dalam butir kegiatan yang sebenarnya di Permenpan yang lama, yang sekarang, yang masih eksis ini, itu sudah masuk. Apalagi nanti ada rencana revisi, itu akan diperluas atau lebih spesifik lagi. Jadi akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang memang nanti akan mengatur secara spesifik tentang butir kegiatan di institusi kerjasama. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang terdampak penyetaraan jabatan, sekarang jadi JF Pranata Humas, sekarang jangan khawatir, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu galau bahwa pengumpulan angka kredit tetap bisa dilakukan, jenjang karirnya pun juga masih tetap bisa difasilitasi on the track di dalam karirnya PNS. Jadi Kementerian Kominfo dalam hal ini Direktorat Tata Kelola Informasi apa namanya? Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik. Nanti teman-teman bisa bertanya ke Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik tentang jabatan fungsional Pranata Humas dan pengembangan kompetensinya juga, tentang pengisian gap kompetensinya dan seterusnya. Nanti bisa lebih spesifik lagi ke Mbak Asri, ini memang ditugaskan atau berada di subkoordinator yang mengurusi tentang itu. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang terhormat yang terdampak penyetaraan jabatan tidak perlu khawatir. Yang sebelumnya di tugas dan fungsinya adalah kerjasama, masih tetap tertampung di butir kegiatan yang eksis sekarang dan akan kemudian menjadi lebih leluasa di rencana revisi Permenpannya. Seperti itu. Oke, coba saya akan membacakan pertanyaan dari komentar ya Mbak ya. Ya, silakan. Tapi luar biasa ini antusiasme teman-teman. Ada dari Pak Dondi, Bapak Ibu, ada pertanyaan titipan dari teman saya terkait jenjang karir Pranata Humas, alih jabatan dari struktural, misalkan eselon 4, jabatannya perahu muda, apakah dia bisa naik ke madya? Terima kasih. Oke Mbak, itu gimana Mbak? Kalau bisa naik, bisa banget Pak. Jadi kalau misalkan yang penting adalah pertama, memenuhi persyaratannya, jadi angka kreditnya terpenuhi, kemudian angka kredit dari pengembangan profesi terpenuhi, kemudian setelah itu ada uji kompetensinya nih, Mas Yuda. Jadi uji kompetensinya sudah lulus, karena sekarang semua jabatan ada ujiannya ya, Mas. Jadi uji kompetensinya lulus, kemudian nanti sudah bisa langsung naik ke madya. Jadi memang nggak perlu masalah bahwa nanti dia akan stuck di situ, justru malah lebih berkembang gitu ininya karirnya dia. Karena kalau di eselon 4 kan kita nunggu ya eselon 3 kita kosong, belum tentu juga ya. Sementara kalau sementara kalau di fungsional kita bisa menentukan sendiri nih karir kita mau sampai kemana nih jabatan kita, mau sampai ke madya, mau sampai utama, seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak, lanjut. Ya. Iya. Oke Mbak, tadi memperdalam lagi Mbak sedikit, tadi sudah disinggung tentang uji kompetensi.
bagi teman-teman yang tertarik ke Pranata Humas, mungkin kedepannya lagi dengan pengaturan yang baru dan seterusnya, uh, bocoran nih Mbak, uji kompetensi yang dilakukan oleh Kominfo untuk calon Pranata Humas atau para yang berminat, ASN yang berminat ke Pranata Humas itu seperti apa? Kalau uji kompetensi sampai saat ini masih terbuka uji kompetensi passing, Mas. Jadi itu pakai Permenpan 42, kemudian di kami juga ada surat edaran dari Pak Dirjen nomor 1 tahun 2020. Ini uji kompetensinya sebenarnya relatif tidak terlalu sulit gitu ya. Sangat aplikatif sekali, sangat implementatif, mudah banget kalau memang yang bersangkutan itu sudah pernah melakukan tugas di pelayanan informasi Komasan. Persyaratannya ada, bahwa persyaratannya dia pernah melakukan tugas minimal 2 tahun di pelayanan informasi Komasan. Itu wajib lah gitu. Jadi, nah kemudian setelah itu ujiannya itu ujian tulis dan juga interview. Tapi bobot interviewnya, Mas, itu lebih besar, 70% dibandingkan bobot ujian tulisnya. Nah, di interview ini kita ingin melihat kemampuan yang bersangkutan nih, misalkan ketika harus jadi MC, gitu kan, Humas tuh identik dengan public speaking ya Mas, salah satu kemampuannya tuh adalah bagaimana dia mampu untuk berbicara gitu di depan umum. MC ternyata yang bersangkutan bisa, atau misalkan diminta untuk presentasi misalnya. Bahkan terkadang ada beberapa challenge nih misalnya dari kami, coba presentasinya dalam bahasa Inggris misalnya seperti itu. Wow. Ya, jadi kalau misalkan yang bersangkutan itu bisa, wah ini kan luar biasa nih gitu. Karena nanti di butir-butir baru nih Mas Yuda, itu menggunakan bahasa asing itu dapat angka kredit yang berbeda dengan yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gitu. Oke, jadi biar ada perkembangan yang lebih luas. Betul. Ya. Biar kita go internasional lah, Mas Yuda. Jadi kayak artis harus go internasional. Gitu. Wise locally, think globally gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi nanti lebih ke arah gitu ya. Betul, luar biasa Mas. sekali Jadi, teman-teman. Jadi ini baru saya baru dengar loh, ini ada satu uji kompetensi yang salah satunya nanti men-challenge yang diujikan itu adalah presentasi menggunakan bahasa Inggris. Ini satu-satunya nih menurut sepengetahuan saya sampai sekarang ya. Kecuali penerjemah, ada jabatan fungsional penerjemah itu. Dan nanti memang spesifik. Oke. Tadi ada pertanyaan tentang apakah pelaksanaan pelayanan PPID di kantor kami bisa menjadi angka kredit. Tadi sudah disinggung secara umum, bisa ya Mbak ya? Bisa. Bisa. Jangan tidak khawatir. Ada pertanyaan sama juga PPID lagi. Angka Prahum bisa. Jadi yang bertugas di PPID, Pranata Humas yang bertugas di PPID masih bisa mengumpulkan angka kreditnya tanpa perlu khawatir. Oke, terima kasih Mas. Nanti diposting di YouTube ya. Di tempat saya putus nyambung internetnya. Oke, siap. Nanti akan kami upload di YouTube. Silakan ditonton kembali. Keren. Kemudian saya juga udah nyantumin email dari Mbak Asri ya. Jadi teman-teman yang memang pertanyaannya belum tercover atau baru kepikiran pertanyaan setelah sesi ini atau setelah menonton secara offline, itu bisa email ke Mbak Asri. Pertanyaan apapun saja terkait dengan jabatan fungsional Pranata Humas. Memang tempatnya di Mbak Asri dan teman-teman dan Bapak Ibu yang dari Direktorat di Kementerian Kominfo. Oke Mbak Asri, bocoran udah tadi. Oke. Sembari menunggu ya Mbak, saya akan menanyakan juga ini pertanyaan yang sudah saya siapkan terkait dengan kompetensi, ya, standar kompetensi jabatan fungsional Pranata Humas kan sudah ada Mbak. Nah, ya, pengaturannya itu sudah ada di Peraturan Menteri Kominfo nomor 12 tahun 2015 tentang standar kompetensi JF. Nah, bagaimana nih Mbak skema pengembangan kompetensi yang sudah eksis di Pranata Humas? Kalau sekarang ini, jadi kami bekerja sama dengan Pusdiklat Kementerian Kominfo. Jadi memang kalau kita bicara soal kompetensi, pasti nggak lepas juga dari skill-nya ya. Jadi skill, knowledge, kemudian attitude-nya juga termasuk KSA istilahnya ya. Jadi di sini kami coba untuk kerjasama dengan Pusdiklat gitu ya, terkait dengan diklat-diklat, bukan hanya diklat pembentukan.
tetapi ada banyak diklat teknis. Jadi saat ini kami sebenarnya sedang merevisi peraturan Menteri Kominfo tadi, nomor 12 ini tahun 2015, karena standar kompetensi yang kami susun yang lalu di nomor 12 itu, ini masih mengacu pada SKKNI tahun 2008, Mas Yuda. Nah, sekarang kami mengacu pada SKKNI yang baru. Jadi kami coba untuk menjebatani antara humas swasta gitu ya yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui SKKNI, kemudian juga ada Permenpan tersendiri terkait dengan standar kompetensi untuk ASN. Itu kami coba untuk beberapa kali kami koordinasi dengan Pan RB juga, dan kemudian saat ini kami coba untuk pengembangan kompetensi tadi kami tuangkan dengan koordinasi dengan Pusdiklat melalui diklat teknis. Jadi misalkan ada diklat public speaking, kemudian diklat diplomasi publik, seperti itu, diklat pengembangan pelayanan informasi tadi untuk PPID, kemudian ada banyak di sana diklat-diklat gitu ya, dan ini terus dikembangkan terus gitu ya. Ini sekarang kita sedang mencoba untuk diklat online sebenarnya. Jadi kerjasama juga dengan Pusdiklat Kominfo agar kondisi pandemi ini tidak mengharuskan kita mengembangkan kompetensi nggak hanya harus datang ya tatap muka atau metode luring, tapi juga metode daring, begitu Mas. Selain itu juga ada BIMTEK, kami coba untuk saat ini coba untuk webinar BIMTEK, kemudian juga kami coba susun melalui regulasi juga. Jadi di sini sekarang tiap PNS itu kan harus ada regulasinya ya, Mas Yuda. Jadi kami coba susun regulasinya, misalkan seperti kondisi seperti ini, BIMTEK-nya seperti apa, kemudian materinya apa, dari misalkan terkait public speaking sampai pengelolaan media sosial pemerintah, itu kami coba untuk BIMTEK-kan. Jadi kami panggil narasumber yang memang kompeten, yang memang sudah warawiri di medsos seperti itu, bagaimana pengelolaan media sosialnya. Oke, saya sapa dulu Mbak, ini terima kasih jawabannya mantap tentang standar kompetensi yang dibutuhkan oleh Pranata Humas. Ini dari Humas Sulawesi Utara, Sulut. Jauh sekali, terima kasih sudah bergabung. Nah, dengan online ini kan kita jadi lebih bersatu nih, satu Indonesia bisa dalam waktu yang bersamaan gitu. Oke. Nah, terkait lanjutan tadi Mbak dari standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi kan standar kompetensi jabatan fungsional Pranata Humas kan sudah ada, kemudian ada para pejabat yang sekarang menduduki di jabatan fungsional tersebut, para pejabat Pranata Humas. Nah, ini kan tidak bisa kita pungkiri ada gap kompetensinya. Nah, tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Asri, ada inovasi seperti dari Kementerian Kominfo, untuk memberikan pengisian gap kompetensi tersebut melalui diklat yang tidak harus secara luring tapi juga bisa daring, kemudian juga melalui webinar-webinar seperti itu. Pengisian gap ini mungkin ini Mbak, pengembangan kompetensi ini seringkali terganjal dengan anggaran. Nah, ini mungkin butuh inovasi-inovasi nih Mbak, agar teman-teman yang ingin mengembangkan kompetensinya, mengembangkan skill-nya, itu tidak harus kemudian mengandalkan anggaran dari instansi masing-masing. Nah, ini komentar Mbak Asri seperti apa tentang hal ini? Jadi untuk itu Mas, makanya kita mencoba untuk mengembangkan yang tadi ya, melalui webinar, yang online lah, yang daring tadi gitu ya. Jadi dengan kita bisa tetap bekerja, kita masih bisa tetap kemudian peningkatan kompetensi dan sebagainya, itu memang melalui metode pembelajaran yang seperti ini. Jadi makanya seperti tadi coba untuk kita buka nih yang online, misalkan seperti itu, webinar-webinar juga beberapa kali, tapi mungkin terkadang BIMTEK atau webinar itu memang terkadang kan waktunya singkat ya, Mas, cuma 2-3 jam gitu ya. Oleh karena itu kami coba untuk tadi melalui diklat begitu. Memang kalau masalah gap, apalagi yang Pranata Humas yang mungkin yang mungkin relatif usianya nggak seperti anak-anak sekarang yang lebih ini ya, gadgetnya lebih cepat gitu ya, ini misalkan seperti itu. Di situ benar-benar diajarin. Kalau misalkan BIMTEK ini, Mas, itu benar-benar diajarin bahkan cara klik HP, install apa,
cara editnya tuh sampai sebegitunya, Mas. Kalau di Kominfo, di Klatnya. Atau BIMTEK-nya. Jadi kami panggil narasumber yang memang ini, oh nih cara ngedit video, misalkan seperti itu. Benar-benar installnya pakai yang ini, kelebihan aplikasi ini dengan yang ini, kemudian dikasih waktu sekian menit, coba di ini, kemudian di upload gitu ya, dipaksa untuk upload di Instagram atau di Twitter, baru kemudian mereka dapat hadiah. Jadi mau tidak mau memang coba untuk, oh caranya adalah install ini dulu, kemudian ini, dan sebagainya. BIMTEK kami sampai segitunya. Gitu. Dan itu kan, itu benar-benar tanpa anggaran ya. Jadi maksudnya, di kami ada anggaran, gratis tapi gitu teman-teman peserta yang ikut, mereka dapat sertifikat juga, tapi juga dapat skill-nya juga. Gitu. Wow, teman-teman berikan aplaus, inovasi yang benar-benar sangat membantu pengembangan kompetensi teman-teman ini. Jadi paradigmanya yang lawas kan diklat itu adalah bagi yang nganggur, Mbak. Jadi dikatakan seperti itu. Ya. Artinya ya dulu kan kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kan sekarang terbalik malah justru. Diklat itu bagi yang berprestasi. Diklat itu bagi yang kemudian menghendaki dirinya berkembang. Jadi paradigma ASN kan sebaiknya memang berubah. Selain tadi memiliki filosofi persatuan satu bangsa, tidak menyebarkan informasi hoax dan seterusnya, tapi juga punya semangat atau punya spirit untuk mengembangkan diri agar lebih bisa bermanfaat bagi yang lain, bagi masyarakat terutama, sebagai stakeholder utama kita. Jadi memang pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Kominfo itu beragam bagi Pranata Humas, bisa melalui luring yang mungkin nanti kalau sudah berakhir masa pandemi, mudah-mudahan segera itu nanti bisa dilakukan kembali, dan daring ini bisa kapanpun, anytime. Bagi teman-teman yang berminat nanti bisa menghubungi juga atau menanyakan melalui email ke Mbak Asri yang sudah saya saya sematkan di komen tadi tentang diklatnya. Itu ada beberapa pertanyaan tadi Mbak di komentar terkait dengan diklat. Kapan diklat? Dan udah nggak sabar ini mau diklat. Ini ada Ibu Riri Karya. Saya jadi berminat pindah ke Prahum aja, ini menarik sekali CF-nya. Yes. No, saya berhasil. Ya, memang menarik. Iya. Ini ada pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat terjawab secara spesifik ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ceti, dari Mei Trianti. Bu Asri, kalau tadi menjawab komen netizen, apakah kita bisa pakai akun medsos instansi atau akun pribadi ya yang dapat angka kredit itu yang mana? Terima kasih. Jadi iya. Kita Kalau untuk jawab pertanyaan itu wajibnya sebenarnya yang medsos instansi, karena kasihan sekali ya udah bikin misalnya nih kementerian apa, udah ini pertanyaannya banyak, ternyata dicuekin gitu. Biasanya saya tuh suka pada saat ujian tuh saya sambil ngecek medsosnya, nama medsosnya apa gitu, followernya berapa, ya followernya berapa, followernya fake atau enggak. Terkadang kan followernya banyak tapi betul. Jadi kita cek dulu ininya, kemudian engagement-nya. Nah, engagement ini juga sangat penting banget nih, Mas Yuda. Jadi kalau misalkan dijawab-jawab, itu yang paling utama itu adalah di medsos instansi, Bu. Jadi memang itu yang paling penting, karena memang ini mempertaruhkan nama instansi kita. Masa sih, ibaratnya ya, kalau di zaman dulu, ada masyarakat datang untuk bertanya, kita cuekin kan kayak gitu ya. Ada netizen yang datang yang ngecek timeline kita, ngecek ini kita, media sosial kita, udah bertanya ternyata nggak dijawab. Sama lah seperti ada masyarakat datang ke meja helpdesk kita dicuekin. Jadi wajib dijawab, Bu, karena itu nanti dapat angka kredit. Sementara kalau misalkan tadi misalnya Ibu nge-republish terkait dengan COVID dan sebagainya, atau misalnya ini dengan pemerintah gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah, di situ Ibu ngejawab. Sebenarnya kalau untuk menjawab di media sosial Ibu sendiri itu nggak dapat angka kredit, tapi kalau yang dapat angka kredit di media sosial tapi kalau republish dapat angka kredit gitu. Oke, republish, repost, retweet dan seterusnya gitu. Iya, retweet. Atau komen tapi mencantumkan link ini Mbak, link apa namanya? Link status atau link informasi dari dari website resmi di itu bisa di
itunya di media sosial pribadi atau media sosial instansi? Di media sosial Kalau media pribadi. kalau media sosial pribadi enggak, kita belum sampai Oh ke ya. situ gitu. Tapi kalau di medsos instansi dapat angka kredit. Oke, berarti tetap ya dari apa namanya media sosial instansi yang resmi dari instansi. Betul. Oke. Bagi teman-teman yang belum apa namanya bisa membaca ya, emailnya Mbak Asri tadi saya bacakan asri 009 @kominfo.go.id. Saya ulangi lagi asri 009 @kominfo.go.id. Karena email itu kan tautan, nggak bisa saya apa namanya saya sematkan atau saya pin di komentar. Oke, tadi pertanyaannya sudah banyak, kemudian cukup menggambarkan lah secara umum tentang jabatan Penata Humas. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Mbak. Mungkin izin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, Mbak ya. Sebelum kita closing. Ya, terima kasih. Kita udah lebih dari 1,5 jam ini, Mbak. Ternyata waktu berlalu begitu cepat, sangat asik. Iya, sebenarnya butuh waktu yang lebih lama lagi nih, Mbak. Cuman nggak enak juga kalau Mbak Asri udah jam sore kayak gini ya, Mbak ya. Iya, apa sih, Mas? Sebenarnya ada ide, Mbak. Kita tuh kalau ngadain live IG itu kalau malam hari. Sebenarnya kalau siang itu kan takutnya teman-teman lagi sibuk-sibuknya bekerja seperti itu, sehingga nggak Betul. sempat. Justru tambahan informasi kan bisa lebih leluasa didengarkan ketika malam hari. Tapi untuk menjembatani itu kita tetap nge-save di live IG, di apa namanya IGTV dan di YouTube juga kita posting. Jadi teman-teman yang tidak bisa mengikuti secara live nanti bisa mengikutinya secara offline. Kita upload. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ke Mbak Asri di emailnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Satu lagi ya, Mbak ya. Atau 2 lagi lah, nanti saya izin sedikit. Dari Praviti. Wah, Praviti. T-nya pakai TH. Halo Mbak, izin bertanya. Saya daftar CPNS 2018, jabatannya Pramata Humas, tapi ternyata di instansi saya jabatan tersebut belum ada sehingga dianggap JFU bukan JFT. JFU itu jabatan pelaksana mungkin ya, bukan jabatan fungsional tertentu. Bagaimana ya Mbak, mohon pencerahan. Kalau begitu sebenarnya sekarang ini kan kalau Menpan ya, itu kan arahnya memang rencananya mau difungsionalkan semua ya, Mas Yuda ya. Iya. Jadi, jadi yang pelaksana-pelaksana gitu ya, kalau bisa fungsional gitu. Nah, karena masih masuk ya 2018, artinya mbaknya belum bisa naik pangkat 1 kali, jadi mungkin memang nggak bisa ikut mekanisme in-passing nih, karena in-passing terakhir di tahun ini, di Desember Oktober 2020. ya pendaftarannya. Pendaftarannya sampai dengan Oktober. Jadi mungkin nanti bisa pakai mekanisme pindah jabatan gitu, pindah jabatan atau pakai jadi nanti ikut diklat dulu gitu ya, ikut ujian dulu, kemudian setelah itu bisa diangkat, baru kemudian 3 tahun setelahnya bisa ikut diklat di Pusdiklat Kominfo gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang ingin pindah jabatan gitu ya dari pelaksana ke fungsional bisa menggunakan mekanisme itu gitu Mbak. Oke. Ayo Mbak, berminat. Terima kasih Mbak Asri. Jadi teman-teman yang ada kendala, ada tantangan di soal pengangkatan, misalnya formasinya itu di jabatan fungsional Penata Humas, tapi sampai sekarang penempatannya masih di jabatan pelaksana atau jabatan lain yang memang sesuai formasi, nanti silahkan menghubungi Mbak Asri sebagai instansi pembina nih. Memang yang apa namanya kemudian menetapkan secara apa namanya teknis perpindahan dan seterusnya itu instansi pembina. Namun secara pengaturan perpindahan, pengangkatan, in-passing, kemudian promosi atau pengangkatan pertama itu ada di Permenpan nomor 13 tahun 2019. Nah, silahkan dibaca teman-teman semua, itu ada sudah komplit semua. Tapi ada satu mekanisme yang lain selain di Permenpan nomor 13 2019 itu tentang penyetaraan jabatan itu. Penyetaraan. Jadi tidak berdasarkan kehendak pribadi tapi berdasarkan kehendak presiden. Oke Mbak. Ini ada komentar dari Blue Ranger Story 84. Ini Bu Ipma. Wah baru tahu angka kredit
bahasa asing dan bahasa Indonesia pun berbeda. Oh iya, memang harus diakomodasi seperti ini karena kan kalau nggak salah kita punya rencana strategis untuk pembangunan ASN, Mbak. Kalau boleh sharing sedikit ya. Jadi di tahun 2024 itu kita canangkan sebagai world class government atau pemerintah berkelas dunia. Salah satu indikatornya adalah penguasaan bahasa asing. Bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Meskipun kita menguasai bahasa asing, teman-teman, tapi jangan lupa kita tetap grounded atau tetap mengakar kepada value kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi kan paradigmanya gini, teman-teman kan kalau di Amerika, orang-orang Amerika kalau ke Indonesia misalnya 1 tahun atau sampai 5 tahun itu belum bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau orang kita ke sana gitu, bulan 2 bulan kemanapun aja kita udah mencoba untuk. Jadi itu sebenarnya kita adalah masyarakat yang adaptif, teman-teman. Nah, kadang-kadang adaptif ini kemudian kita mengadopsi semua nilainya, gitu. Tidak kemudian hanya itu sebagai alat bagi kita untuk mengembangkan masyarakat atau bangsa kita. Jadi jabatan fungsional Pranata Humas ini adalah salah satu ladang teman-teman untuk servis, untuk melayani masyarakat lebih jauh lagi dari sudut informasi yang kemudian disebarkan kepada masyarakat, meskipun dari posisinya sebagai pemerintah. Seperti itu. Tetap memegang value ASN sebagai perekat pemersatu bangsa, teman-teman. Dalam kondisi apapun, meskipun gonjang-ganjing politik atau gonjang-ganjing ekonomi atau apapun juga kita tetap harus seperti itu. Kemudian saya ulangi lagi tadi penegasan sedikit tentang fabrikasi informasi yang semakin marak. Ini adalah tugas bagi teman-teman jabatan fungsional Pranata Humas agar dapat menginformasikan, mengedukasi, kemudian menyebarkan value yang positif kepada teman-teman masyarakat secara luas, siapapun itu, mulai dari keluarga atau teman-teman terdekat sendiri, dan seterusnya yang bisa kita jangkau lah. Sebenarnya tidak hanya Pranata Humas, tapi Pranata Humas kan yang berdiri di garis depan untuk informasi. Teman-teman yang lain yang ini mensupport Pranata Humas agar penyebaran informasi hoax dan seterusnya itu bisa kita minimalisir, sehingga informasi yang kita baca itu tidak kemudian justru menjerombongkan kita ke dalam jurang permusuhan, tetapi justru malah kita mempersatukan yang lain. Email Mbak Asri apa? Ini pertanyaan. Udah, saya tulis di komentar, sudah saya bacakan juga, nanti di YouTube akan kami cantumkan juga emailnya. Dari Pak Pongki Harahap, izin bertanya, 1, apakah surat tugas pimpinan masih jadi syarat untuk isi dupak? 2, bagaimana dengan tunjangan Pranata Humas? Apakah ada revisi juga? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan. Yang kedua ini pertanyaan yang silent tapi ternyata menggema di hati teman-teman tentang tunjangan juga. Gimana Mbak? Yang pertama tadi, apakah surat tugas itu masih menjadi syarat mutlak untuk pengumpulan dupak? Kemudian yang kedua itu tentang tunjangan. Apakah ada revisi juga? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pongki. Ini kalau nggak salah dari Kementerian Perdagangan ya. Jadi beberapa kali. Jadi kebetulan saya banyak kenalan juga karena dimasukkan di grup-grup gitu ya. Nah ini terkait dengan surat tugas. Sebenarnya gampang banget Pak Pongki, surat tugas memang harus ada gitu ya, karena memang itu jadi salah satu persyaratan. Tapi surat tugas ini bisa dibikin setahun. Jadi 1 tahun dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember itu tugasnya adalah pelayanan informasi keumasan di bagian lampiran. Pekerjaan Bapak tuh apa aja. Nanti dituliskan semuanya di situ. Jadi banyak-banyak, 1 aja bisa setiap seperti tahun. Itu ya. Itu. Jadi buat di tanggal 2 terus tercantumin semua yang tugas yang pekerjaannya apa saja. Itu Betul. Jadi nanti nggak perlu gitu. Iya, kasihan eselon 2-nya masih udah tanda tangan terus gitu. Jadi kita berpuluh-puluh berat 100 lembar untuk satu pekerjaan tanda tangan gitu kan. Apalagi dengan adanya penyetaraan, semuanya sekarang kan jadi fungsional, semuanya di bawah eselon 2. Mau nggak mau kan, jadi tugasnya lebih banyak. Jadi kita ringankan pimpinan kita, cukup 1 aja untuk kemudian dilampirkan dalam berkas dupa gitu. Kemudian kalau tunjangan, nah tunjangan nih sebenarnya nih kita ngobrol nih ya Mas Yuda. Tunjangan sebenarnya kami sudah mengusulkan ke Menpan ini Mas Yuda gitu. Walaupun saya yakin ini beda update. Jadi sebenarnya
Jadi justru nanti harusnya mungkin yang jawab dari Mas Yuda nih terkait tunjangan Oke. karena kami udah masukkan di tahun 2016 ya, kemudian 2017 kami sertakan juga evaluasi jabatannya gitu. Mudah-mudahan sih ini sangat tergantung oleh Menpan. Kami sih kemarin baru bersurat lagi gitu ya dari Kominfo ke Kementerian Pan RB untuk ditindaklanjuti lagi. Karena memang kecil banget itu dari tahun 2007 Mas Yuda Wow. tunjangannya. Jadi sudah 2007 sampai sekarang belum berubah secara nominal juga, meskipun ada inflasi. betul, Oh, ini memang perlu segera ini, Mbak. betul. Jadi Saya nanti saya sebagai akan coba ini secara informal informasikan kepada nah teman-teman yang ada di ASDEP kesejahteraan yang mengerti tentang betul. tunjangan. Nanti saya akan mengirimkan beberapa pertanyaan ini juga. Nanti teman-teman yang menanyakan tentang apa namanya tunjangan fungsionalnya ada di sana juga, meskipun sekarang lagi proses ini ya, Mbak. Jadi bulannya masih ada di Kemenpan ya, Mbak ya? Masih, kami kemarin Oh, iya, sudah iya, bersurat iya. lagi gitu Hmm. untuk dipertimbangkan lagi lah oleh Menpan gitu Oke. Pak. Baik, ditunggu ya Pak Pongki. Terima kasih sekali sudah Mohon atensi. bersabar Pak. Oh. Iya, dari Kementerian apa tadi Mbak? Perdagangan. Oh, Kementerian Perdagangan. Iya, Pak Pongki Harahap. Hmm, Oke, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan yang serupa tadi sudah terjawab juga yang tentang kapan revisian tunjangan mulai berlaku dari Mbak Win Safa, Mbak atau Pak nih, Win Safa. Sama juga jawabannya tadi sudah terjawab. Uh, Mister Gugun. Oke, pertanyaannya. Ini saya izin ya Mbak ya, dua pertanyaan lagi. silakan. Nah. Nanti Silakan. sebelum closing. Izin bertanya kriteria pendidikan untuk humas seperti apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa memang perantau humas ini terbuka secara kualifikasi Terbuka. pendidikan. Meskipun terbuka nanti juga kuncinya ada di apa namanya uji kompetensi atau nanti spesifiknya di wawancara. Yang bobotnya paling tinggi di uji kompetensi jabatan perantau humas adalah wawancara. Jadi teman-teman Wawancara. perlu menyiapkan skill kemampuan yang lebih untuk public speaking atau apapun itu yang kemudian nanti bisa diberikan di ujian wawancaranya. Ibu Asri, kalau boleh usul ada diklat atau BIMTEK JFT Prahum via Zoom dari Pak Muntazir Karimun. Tadi sudah dijawab di sesi awal-awal tentang diklat yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk menata humas itu bisa melalui daring. Jadi informasinya bisa melalui Kominfo untuk diklatnya ya teman-teman. Oke, Pak Dodi. Satu lagi Mbak sebelum closing ya. Mbak Asri izin tanya kalau pendidikan S2 tidak sesuai dengan bidang kehumasan, S2-nya, apakah bisa dinilai masuk unsur utama atau unsur penunjangnya, nilai AK-nya berapa? Terima kasih. Jadi kalau nggak sesuai Mbak S2-nya, itu apakah bisa masih masuk ke dalam unsur utama atau unsur penunjang? Masih bisa, Mas Yuda. Jadi kalau misalkan S2-nya misalnya tadinya S1-nya komunikasi, kemudian S2-nya misalnya manajemen atau administrasi publik, misal, itu tergantung dengan kebutuhan organisasinya. Yang penting adalah di kami karena terbuka, tetap bisa dinilaikan unsur utama gitu. Jadi nanti kalau masih pakai Permenpan nomor 6 kan angka kreditnya 50 ya. Tetapi kalau misalkan nanti sudah revisi kan merujuk ke Permenpan 13 ya, ada perubahan 25% sekian persen dari angka kredit yang dipersyaratkan gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih masih pakai yang utama, kemudian angka kreditnya 50 gitu. Oke. Coba ini udah hampir 2 jam. Mohon maaf sekali kita extend waktunya ya Mbak ya. Wah, ini kan sangat menarik sebenarnya. Nanti kita akan sambung lagi. Nah sebelum kita tutup nih, saya nggak akan menyimpulkan apa-apa di sini. Teman-teman nanti bisa lebih memperdalam lagi. Tapi saya minta Mbak Astri untuk closing nih. Gimana tentang jabatan fungsional penata hubungan masyarakat. Baik, ini saya sangat berterima kasih sudah diundang di sini gitu ya, Mas Yuda. Jadi sangat berterima kasih dengan Menpan juga ini bahwa sudah bisa mempromosikan jabatan fungsional penata humas terkait dengan bagaimana jadi fungsional penata humas. Jadi
yang pertama adalah jangan lupa buat laporan. Jadi terutama teman-teman yang juga hasil penyetaraan sama seperti saya. Kita terbiasa kalau dulu ketika di struktural, oh ya ada staf yang ditugaskan untuk buat laporan. Kalau sekarang fungsional itu sifatnya mandiri dan profesional. Jadi kita harus buat laporan, jangan lupa setiap kali habis ada kegiatan maka buat laporan. Banyak teman-teman Pranata Humas yang gagal naik pangkat atau gagal naik jabatan, gagal mengumpulkan angka kredit, bukan karena mereka tidak ada pekerjaan kehumasannya, tetapi karena lupa bikin laporan. Yang kedua, kemudian harus ada, kalau di kami, di fungsi Pranata Humas, untuk ngumpulin angka kredit, namanya aja kredit ya, Mas Yuda, maka perlu ada procil, program cicilan. Jadi kalau di kami itu istilahnya adalah procil, program cicilan, kita nyicil setiap hari. Kalau di fungsional Pranata Humas ahli muda, maka setiap harinya kita harus ngumpulin angka kredit 0,1 per hari. Tapi kalau misalkan di Madya 0,16 per hari. Jadi yang biasanya kami kalau BIMTEK kami ajarin sampai seperti itu. Jadi sudahkah Anda mengumpulkan angka kredit hari ini? Gitu pertanyaannya. Jika memang sudah, maka insya Allah bisa lanjut terus karirnya. Gitu. Jadi tetap semangat. Di Humas, kita adalah garda terdepan yang mengusung semua kebijakan dan juga program-program pemerintah, dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yuda sebagai perekat atau pemersatu bangsa ya, sebagai ASN-nya. Jadi kita coba untuk tetap optimis, walaupun misalkan yang hasil penyetaraan jangan mudah menyerah, justru ini adalah peluang karir. Bagi saya, justru saya sangat bersyukur dikembalikan ke fungsional. Karena memang peluang karir saya terbuka lebih luas. Saya bisa mengembangkan, lebih profesional, lebih mandiri, dan insya Allah lah kita bisa ini. Yang penting tadi, 2, jangan lupa bikin laporan, jangan lupa cicilannya. Gitu Mas Yuda. Oke, siap. Kita berikan aplaus secara virtual teman-teman. Luar biasa sekali. Baik Mbak Asri, terima kasih sekali Mbak Asri dan teman-teman. Waktunya Mbak Asri di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk join di sharing kita di Career and Talent Talk di sesi yang ke-9, di rangkaian ke-9. Nanti mungkin kalau produser kami berkenan, nanti akan kita undang lagi Mbak, nanti pendalaman materi tentang CF Pranata Humas. Mungkin nanti akan mendekati revisinya atau setelah revisi selesai, nanti akan kita undang lagi, karena memang menarik sekali. Jadi antusiasme teman-teman luar biasa ini. Terima kasih sekali. Salam buat Pak Direktur. Pak Direktur ya? Ya, Pak Direktur, Pak Selamat. Iya, Pak Direktur. Dan terima kasih Mbak Asri. Semoga selalu sehat. Mbak Asri sekeluarga. Amin. Selalu bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih sekali atas atensinya bagi teman-teman. Oke teman-teman, sesi hari ini kita sudahi dalam beberapa menit ke depan, tapi saya coba mengingatkan kembali kalau teman-teman terlewat untuk live IG ini bisa menonton di IGTV di Career.Talenta, kemudian di YouTube juga kami upload. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang mungkin ditanyakan bagi para pejabat Pranata Humas, bisa melalui email Mbak Asri yang nanti kami cantumkan di komentar di IG, di keterangan di IG dan di YouTube. Begitu teman-teman semua, terima kasih atas atensinya. 2 sesi 2 jam, ini luar biasa sekali. Nanti kita akan sambung lagi di Career and Talent Talk yang ke-10 dengan host yang mungkin bukan saya tapi yang lain. Tetap stay tune, tetap sehat teman-teman semua, tetap bermanfaat bagi semuanya. Jaga kesehatan, jaga kewarasan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita juga memerlukan menjaga kedua hal, fisik dan batin juga. Tetap berbahagia teman-teman semua. Terima kasih sekali atas atensinya. Demikian saya tutup. Terima kasih Mbak Asri, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat teman-teman semua. Sudah Mbak Asri, terima kasih. Terima kasih.